Shalom saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang pendaki yang hendak menyeberangi jurang. Dia memiliki dua pilihan, jembatan kayu yang rapuh dan jembatan baja yang kokoh yang dirancang alih oleh manusia. Jembatan kayu yang rapuh terlihatnya cepat dan mudah untuk dilewati, sedangkan jembatan baja sulit atau lama untuk dilewati. Mana yang ia pilih? Akhirnya, dia memilih untuk mengikuti jembatan kayu yang rapuh. Terkadang hidup kita diperhadapkan dengan pilihan seperti itu. Kita langsung memilih yang lebih instan. Padahal kita nggak tahu apa bahaya di balik itu, konsekuensi yang kita terima di balik semuanya itu. Kepercayaan kita, pilihan kita menentukan masa depan kita. Dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Di sini, ayat ini mengajak kita memilih Tuhan sebagai jembatan baja, sebagai sumber kepercayaan yang tidak pernah goyah. Di sini juga ada ayat paralelnya saudara, yang saya angkat dua ayat. Yang pertama, Mazmur pasal 1 ayat 1-3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ayat 2, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Ayat yang ketiga, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Lalu ayat yang kedua saudara, Amsal pasal 3 ayat 5-6. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ayat yang keenam, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Tema yang saya angkat pada hari ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan dalam bahasa Ibrani adalah batak, yang berarti percaya, merasa aman, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bukan sekedar percaya secara intelektual, tetapi sebuah ketergantungan total, sikap hati sepenuhnya percaya, merasa aman, dan terus bergantung kepada Tuhan. Ini bukan soal pemikiran hati kita yang sombong, arogan, tetapi ini mengajak kita untuk terus bergantung total kepada Tuhan. Nah, ada beberapa pandangan dari para ahli yang saya ambil dari komentari. Yang pertama itu tuh Tremper Lockman. Kata mengandalkan bukan sekadar percaya dalam pengertian mental, melainkan melibatkan komitmen total, sikap batin, bergantung penuh kepada Tuhan, bahkan di tengah krisis. Yang kedua adalah John MacArthur mencatat bahwa Yeremia mengkontraskan kepercayaan kepada manusia yang rapuh dengan kepercayaan kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dan tetap setia. Nah, saudara, saya mau cerita bahwa kejadian ini terjadi dalam kitab Yeremia. Ini Yeremia menulisnya pada waktu masa gelap dalam sejarah Israel. Bangsa ini telah berpaling mengikuti jalan mereka sendiri, mengikuti pengertian mereka sendiri dibanding mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari konteks sejarahnya, di sini disampaikan bahwa mengandalkan Tuhan itu artinya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bangsa ini lebih memilih untuk mengikuti kekuatan mereka sendiri dibanding mengikuti jalannya Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari konteks teologisnya saudara, maka ayat ini menekankan konsep iman, ketergantungan total hidup kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama apa sih ciri orang mengandalkan Tuhan. Ada dua poin yang kita akan belajar bersama. Yang pertama, diberkati Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Baruch Adonai berasal dari kata barak
yang berarti memberkati atau menghormati. Baruk Adonai ini berarti kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dan kebaikan dalam hidup kita. Bentuk kata baruk adalah menunjukkan tindakan memberkati. Dalam bahasa Ibrani ini juga, kata ini sering digunakan dengan berbagai cara sebagai tindakan yang baik yang menggambarkan Tuhan sebagai tempat untuk kita berlindung. Kalau kita melihat dalam persamaan bahasa Yunaninya, di sini diterjemahkan sebagai eulogemenos hotheos. Kata eulogemenos berasal dari kata eulogeo yang juga berarti memberkati atau mengucapkan kebaikan. Seperti dalam bahasa Ibrani, kata ini juga menunjukkan pengakuan atau kebaikan Tuhan. Perbandingan dan makna baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, kita menemukan bahwa diberkati bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga pengakuan akan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata baruk menekankan sifat baiknya Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, eulogemenos menekankan tindakan Tuhan yang memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita renungkan sejenak. Ketika kita mengucapkan diberkati Tuhan, kita tidak sekedar hanya mengucapkannya seperti hal biasa, tetapi kita mengakui bahwa setiap berkat yang kita terima hasil dari kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ayo belajar untuk bersyukur dalam hal-hal kecil, berkat-berkat kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa setiap nafas, setiap senyuman, dan setiap momen-momen bahagia yang kita lewati, itu adalah berkat daripada Tuhan. Karena itulah mari kita mengingat dan mengucapkan Baruk Adonai atau eulogemenos hotheos dalam aspek kehidupan kita. Mari hidup dengan kesederhanaan, hidup kita selalu rendah hati. Dengan kesadaran kita datang kepada Tuhan, kita mengucapkan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Jadi selain kita menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan berkat Tuhan, tetapi kita harus menjadi berkat bagi sesama kita, saudara kita, keluarga kita. Salah satu ciri contoh orang yang diberkati Tuhan dalam perjalanan hidupnya seringkali diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, termasuk sakit dan penderitaan. Namun sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk melihat setiap pengalaman. Karena di balik pengalaman tersebut ada bagian rencana Tuhan yang lebih besar. Dalam Yeremia 17 ayat 7 tertulis, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin mengalami masa-masa sulit, kepercayaan kita kepada Tuhan membawa berkat dan perbuatan yang positif dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sakit, justru hal itulah yang mengubah kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan kuat di hadapan Tuhan. Dalam proses ini kita belajar untuk bergantung secara total kepada Dia. Karena melalui ketergantungan total hidup kita, kita akan menemukan berkat Tuhan yang tidak terduga. Contoh, yang dulunya kita miskin,
Semakin kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak tahu. Percayalah bahwa suatu saat nanti kita akan menjadi orang kaya. Itu hal-hal kecil. Kalau kita renungi dalam hidup kita, kita bilang thank you Tuhan, karena Engkau sehingga aku bisa memiliki semuanya. Setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dari keadaan miskin, kita akan diberkati, asalkan harapan kita terus ada pada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita. Dia akan mengubah kesedihan kita menjadi sukacita, kesulitan menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Mungkin banyak beberapa orang ketika mengalami kesulitan, mereka mulai curhat kepada temannya. Mereka tidak memikirkan bahwa ketika mereka ada kesulitan, ada masalah, harusnya mereka menemukan Tuhan sebagai jalan untuk masalahnya bisa cepat diatasi. Oleh karena itu saudara, marilah kita terus menaruh harapan kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami transformasi yang luar biasa. Dan hidup kita akan menjadi saksi akan kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Poin yang kedua adalah menaruh. Dalam bahasa Ibrani, ada dua kata yang menggambarkan menaruh harapan kepada Tuhan. Yang pertama, yakal. Yakal berarti menunggu atau berharap dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Kata ini berasal dari akar kata yang menunjukkan ketergantungan dan kepercayaan yang dalam kepada Tuhan. Ini adalah tindakan aktif, bukan hanya menunggu dengan pasif. Nah, di sini menekankan bahwa berharap dengan keyakinan kepada Tuhan. Apapun situasi kita, saudara, kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapanku, sumber segala sesuatu. Orang lain hari ini yang mungkin bersama kita, pasti cepat atau lambat dia akan meninggalkan kita, entah apapun masalahnya. Tapi satu hal yang saya mau bilang saudara, Tuhan adalah sahabat kita. Orang lain boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setiap detik pun. Yuk kita renungkan betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa masa depan kita, harapan kita, apapun yang kita gumuli, pasti semuanya akan diberikan Tuhan kepada kita apabila kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Kata yang kedua adalah kafah, berarti menunggu dengan harapan. Ini juga menunjukkan sikap aktif dan menunggu sesuatu yang kita harapkan. Kedua kata ini mengajarkan kita bahwa menaruh harapan kepada Tuhan adalah sikap iman yang dalam. Kita hanya menunggu tetapi juga percaya dengan penuh keyakinan akan janji Tuhan. Nah, di sini tuh kata kafa ini dalam artian menunggu dengan harapan. Kita hidup sekarang, kita menunggu. Aku berpikir, aduh gimana ya masa depan aku ya? Jujur saudara, hidup saya itu penuh dengan kekhawatiran. Walaupun saya sering berdoa kepada Tuhan, namun rasa kekhawatiran itu selalu muncul dalam benak pikiran saya. Aku bilang, Tuhan, kira-kira setelah saya kuliah ini, aku jadi apa ya? Pikiran saya sudah menyebar, saya mau jadi apa? Tapi di sini tuh justru mengingatkan kepada saya bahwa ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, makanya semuanya itu akan aman.
Itulah sebabnya jangan takut dan gentar akan masa depanmu. Teruslah percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Kita menunggu sekarang, tetapi harapan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus yakin bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita, asalkan hidup kita serius kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak dari kita menghadapi tantangan seperti masalah, keuangan, keluarga, atau kesehatan. Misalnya, saudara-saudari yang mungkin kehilangan pekerjaan atau berjuang untuk membayar hutang, sering merasa cemas, putus asa tentang masa depan anak-anak saudara. Namun di Yeremia 17 ayat 7 mengingatkan kita untuk menaruh harapan kepada Tuhan, bukan hanya kepada kekuatan atau keadaan dunia. Contohnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka merasa takut. Mereka bisa memilih untuk berdoa, percaya bahwa Tuhan akan membantu mereka menemukan jalan dan memenuhi kebutuhan mereka. Saudara, dari ayat ini memberikan kita bahwa ketika kita dalam masalah, manusiawi kalau kita juga meminta pendapat dari manusia. Aduh, gimana nih? Saya lagi banyak hutang. Saya lagi banyak masalah. Itu wajar kalau kita cerita sama saudara-saudara kita, teman-teman kita, wajar. Tapi di sini firman ini menekankan kita bahwa kita harus menemukan jalan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Seiring waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan mengerti jalannya, maksud dan rencananya dalam kehidupan kita. Nah, mereka juga kadang mendapatkan pekerjaan baru atau bahkan bisnis. Mereka juga kadang melupakan Tuhan karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan sekarang, kekayaan yang mereka miliki sekarang itu adalah kehebatan mereka sendiri. Akhirnya mereka juga lupa mengucap syukur kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita menjadi orang yang berhasil. Jangan sampai motivasi kita salah, bahwa apa yang saya miliki, laptop, mobil, rumah besar, itu semua tuh karena saya. No, tidak Bapak Ibu. Itu semua titipan. Semua itu cuma sementara. Apa yang kita harapkan di dunia ini tidak ada, saudara, selain kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah keluarga atau kesehatan, kita diajak untuk tidak cemas. Bagaimana caranya? Yaitu saudara yang saya bilang tadi, saya katakan tadi, bahwa berfokus kepada Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan memberikan damai, kekuatan untuk kita maju, berjuang. Justru kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kita akan jauh lebih aman daripada hidup-hidup sekarang. Yeremia 17 ayat 7 ini menekankan kita bagaimana kita bergantung total kepada Tuhan. Bagaimana kita memahami makna dan berkat mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta mengevaluasi dasar kepercayaan kita kepada yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita mempercayakan Tuhan, bukan sekedar tindakan kognitif
tetapi keputusan yang mengubah seluruh orientasi hidup kita dalam menghadapi ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Hidup dengan iman, bukan ketakutan situasi. Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut akan masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, dan lain sebagainya. Kekhawatiran ini sering membuat seseorang mengandalkan solusi duniawi, seperti mencari kepastian melalui uang, jabatan, dan lain-lain. Nah, di sini saudara, kita diajarkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ini berarti kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Misalnya ada orang yang awalnya takut gagal dalam bisnis, tetapi setelah ia berdoa, dia menyerahkan bisnisnya kepada Tuhan. Dia mendapat hikmat, ada pintu-pintu terbuka, ada suara Allah yang diberitakan kepada dia, sehingga dia mendapatkan jawaban. Nah, mari kita memeriksa fondasi hidup kita. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Ataukah sekarang kita masih mengandalkan kekuatan kita, kebijaksanaan kita, atau sumber daya pikir kita, saudara? Atau apakah kita dengan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan? Itu jawab dalam hati saudara. Itu menjadi jawaban dalam pribadi saudara. Mengandalkan Tuhan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kebijaksanaan tertinggi. Dalam Yeremia 17 ayat 7 ini, tidak hanya berbicara tentang berkat secara spiritual, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kesehatan mental. Contohnya, mengatasi kecemasan dan juga memiliki dampak stres. Seseorang yang percaya kepada Tuhan cenderungnya lebih mampu mengelola stres karena mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Atau contohnya menghadapi kehidupan di tengah keluarga yang kekurangan uang. Nah, ini tuh menjadi salah satu inspirasi bagi orang yang memiliki Tuhan. Justru di tengah kekurangan kita, kalau kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, maka semuanya itu akan ditanggung oleh Tuhan. Jadi hidup kita tuh tidak akan cemas lagi, karena di depannya ada Tuhan. Kita bersama Tuhan. Nah, orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan akan hidupnya lebih tenang, memiliki mental yang lebih sehat, dan membangun hubungan sosial yang baik dengan Tuhan. Saudara, jujur, saya juga pernah mengalami namanya kekhawatiran, apapun itu. Tapi semenjak saya menaruh semuanya kepada Tuhan, aku bilang, Tuhan, kok aku tuh khawatir terus sih? Padahal aku tuh sering berdoa gitu. Tuhan bilang, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Makanya semua itu akan aman, akan ada damai. Nah, saya percaya bahwa satu hal, kalau ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, makanya semuanya itu akan bisa dilewati dengan baik. Yuk kita belajar bersama pada hari ini bagaimana
mengandalkan Tuhan dengan sikap yang benar. Karena semuanya itu cuma sementara, saudara. Waktu yang kita miliki sekarang itu tuh cuma sementara. Apa yang kita miliki sekarang juga cuma sementara. Yuk belajar untuk hidup di dalam Tuhan, memfokuskan ketergantungan total dalam sikap hati kita kepada Tuhan. Kita boleh mengandalkan kekuatan kita, tapi semuanya itu sudah kita bicarakan, komunikasikan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan, kira-kira aku lakuin ini bisa nggak ya? Nah, sikap-sikap kayak gitulah kita harus mempertanyakan kepada Tuhan. Walaupun hal kecil ya saudara, belajarlah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, meminta pendapat jawaban dari Tuhan dari hal-hal kecil. Justru dari hal kecil tuh kita belajar bahwa ternyata Tuhan tuh mau kalau aku lakuin kayak gini. Oh, Tuhan tuh tidak mau kalau aku kayak gini gitu. Karena itu saudara, yuk kita memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Nah, sebagai ilustrasi penutup saudara, seperti pohon yang berakar di tepi sungai, hidup kita akan berbuah jika terhubung dengan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Percayalah dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin.